Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Desti Ramadanti dengan NIM 18210215. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD selaku pembimbing 1 dan Bapak Tamtam Kamaludin MPD selaku pembimbing 2 yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Teks Berita menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube dalam pembelajaran keterampilan menulis berita siswa kelas 8. Latar belakang masalah. Yang pertama, kurang menariknya bahan ajar. Kurang menariknya bahan ajar menjadi salah satu faktor utama rendahnya keterampilan siswa dalam menulis teks berita. Sebagian besar bahan ajar yang digunakan di sekolah lebih dominan kepada teorinya saja. Bahan ajar yang digunakan di sekolah masih terlalu monoton, baik dari segi penyajian maupun tugasnya. Hal tersebut dikarenakan guru memiliki keterbatasan keterampilan menulis dan mengajarkan materi teks berita. Yang kedua, permasalahan yang mempengaruhi keterampilan siswa pada materi teks berita. Widiatmoko mengemukakan beberapa permasalahan yang mempengaruhi keterampilan siswa pada materi teks berita. Permasalahan tersebut dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, siswa memiliki kemampuan yang minim dalam mengungkapkan pikiran, ide, dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua, latar belakang sosial ekonomi siswa dapat mempengaruhi pada hasil tulisan mereka. Yang ketiga, belum dibuat atau digunakannya media pembelajaran yang bisa digunakan peserta didik untuk membantu proses pembelajaran menulis teks berita. Dan yang keempat, kemampuan guru yang terbatas dalam penggunaan media pembelajaran serta guru membutuhkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan mudah dalam pemakaiannya. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal dalam kegiatan belajar mengajar menulis teks berita. Faktor internal yang mempengaruhi siswa dalam menulis teks berita yaitu kurangnya motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran, kurangnya minat untuk menulis, serta sikap siswa yang kurang serius dalam pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti model pembelajaran dan strategi pembelajarannya yang guru kurang tepat, kurangnya siswa dalam praktik menulis, serta lebih banyaknya guru menggunakan metode ceramah. Strategi pengajaran tersebut dapat menyebabkan siswa dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam menulis teks berita menjadi kurang. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Dan yang keempat, hasil siswa menulis berita dengan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode R&D atau Research and Development. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Borg-Engel. Peneliti memilih model pengembangan Borg-Engel karena memuat tahapan-tahapan yang sistematis sehingga menghasilkan produk yang valid, mengingat produk yang akan dikembangkan berbasis teknologi. Penelitian pengembangan ini digunakan untuk mengembangkan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Prosedur penelitian yang digunakannya yaitu yang pertama, potensi dan masalah, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, desain produk, yang keempat, validasi desain, yang kelima, revisi desain, yang keenam, uji coba produk, yang ketujuh, revisi produk, yang kedelapan, uji coba pemakaian, yang kesembilan, revisi produk, dan yang kesepuluh, produksi massal. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini ada dua. Yang pertama, subjek uji coba terbatas dilakukan pada kelas 8C yang berjumlah 20 orang. Dan subjek uji coba luas dilakukan pada kelas 8E yang berjumlah 35 orang. Lokasi penelitian di SMP Negeri 3 Batu Jajar. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada observasi. Pengambilan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan saat penelitian awal dan saat uji coba produk. Yang kedua, ada wawancara.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber data untuk memperoleh data deskriptif tentang analisis kebutuhan akan bahan ajar dan aktivitas saat penggunaan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write. Yang ketiga, ada angket. Data yang diperoleh dari butir-butir pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa setelah penelitian berlangsung, yakni tentang respon siswa terhadap bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Selain itu, peneliti juga mengajukan angket kepada validator ahli untuk memvalidasi produk yang akan dikembangkan. Yang keempat, ada tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menulis teks berita setelah dilaksanakannya pembelajaran menggunakan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write. Selanjutnya, ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama, instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan bahan ajar materi teks berita. Yang kedua, ada pedoman wawancara. Wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan masalah dasar sehingga perlunya dikembangkan suatu model pembelajaran. Yang ketiga, ada lembar validasi. Lembar validasi dibuat dengan beberapa butir pertanyaan yang diajukan untuk ahli dengan bentuk rating scale yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban sesuai dengan rubrik penilaian. Ahli yang ditunjuk adalah 2 dosen yang ahli di bidang pembelajaran dan materi pembelajaran serta guru kelas 8 pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, ada angket respon siswa. Angket respon siswa dibuat untuk memperoleh data mengenai respon dan penilaian siswa atas kemenarikan bahan ajar selama pelaksanaan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Yang kelima, ada tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data pengetahuan dan keterampilan siswa berupa hasil belajar dalam menulis teks berita dengan menggunakan bahan ajar materi teks berita menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu proses pengembangan bahan ajar. Yang pertama, ada potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, uji coba pemakaian. Yang keenam, revisi produk. Yang ketujuh, uji coba produk. Yang kedelapan, revisi desain. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang kesepuluh, produksi massal. Selanjutnya, ada hasil penelitian kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube menurut ahli dan praktisi. Skor penilaian dari validator ahli terhadap bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube dari validator 1 mendapatkan persentase 97,6 dengan kriteria sangat layak. Dan dari validator 2 mendapatkan persentase 96,4 dengan kriteria sangat layak. Dan validator 3 mendapatkan persentase 95,2 dengan kriteria sangat layak. Hasil penelitian respon peserta didik, respon siswa terhadap bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube diambil dari respon peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, uji coba terbatas dan uji coba luas. Bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube mendapatkan respon sangat baik dari peserta didik dengan hasil persentase respon jawaban dari uji coba terbatas 77% dan uji coba luas sebesar 76,6%. Adapun hasil penelitian yang terakhir yaitu hasil menulis siswa. Hasil menulis siswa dengan bahan ajar materi teks berita menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube didapatkan dari hasil menulis berita menggunakan bahan ajar. Berdasarkan hasil akhir penilaian, nilai rata-rata siswa dalam menulis berita pada uji coba terbatas didapatkan nilai 78,55 dan pada uji coba luas didapatkan nilai 79,45. Kemudian hasil akhir analisis terhadap teks berita tersebut, tahap uji coba terbatas dan uji coba luas sebagai berikut. Yang pertama, aspek kelengkapan isi berita. Hasil analisis menulis berita pada aspek kelengkapan isi teks berita peserta didik mendapatkan persentase sebesar 82,9 dengan kriteria sangat layak karena sudah dapat menulis sebuah teks berita dengan memenuhi struktur pembangunnya. Yang kedua, ada aspek kelengkapan struktur teks berita.
hasil menulis teks berita. Pada aspek kelengkapan struktur ini, peserta didik mendapatkan persentase sebesar 74,5 dengan kriteria sangat layak, sangat baik, karena dapat menuliskan bagian kepala berita dan tubuh berita dengan informasi yang disimak. Yang ketiga, aspek penggunaan kalimat, yaitu hasil analisis menulis berita pada aspek penggunaan kalimat. Peserta didik mendapatkan persentase sebesar 80% dengan kriteria sangat baik karena sudah dapat menggunakan kalimat dengan efektif, singkat, dan jelas. Yang keempat, aspek keruntutan pemaparan. Hasil analisis menulis berita pada aspek keruntutan pemaparan, peserta didik mendapatkan persentase 79,2% dengan kriteria sangat baik karena dapat menuliskan berita dengan urut, jelas, sederhana, mudah dipahami, dan semua ide tersampaikan. Yang kelima, aspek kosakata yang digunakan. Hasil analisis menulis berita pada aspek keruntutan pemaparan peserta didik mendapatkan persentase sebesar 78,1% dengan kriteria sangat baik karena dapat menuliskan berita dengan pemilihan kata yang tepat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, aspek penggunaan EYD. Hasil penulisan berita pada aspek penulisan EYD, peserta didik mendapatkan persentase senilai 79,2 dengan kriteria sangat baik karena dapat menuliskan berita dengan ketepatan penggunaan EYD yang cukup baik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, proses pengembangan melalui 10 tahapan pengembangan. Yang kedua, kelayakan bahan ajar. Validator 1 mendapatkan persentase 97,6 dengan kriteria sangat layak. Validator 2 mendapatkan persentase 96,4 dengan kriteria sangat layak. Dan validator 3 mendapatkan persentase 95,2 dengan kriteria sangat layak. Yang ketiga, respon siswa. Uji coba terbatas mendapatkan nilai 77% dan uji coba luas mendapatkan nilai 76,6%. Dari segi aspek kelengkapan isi teks berita mendapatkan persentase sebesar 82,9%. Aspek kelengkapan struktur berita mendapatkan persentase sebesar 74,5%. Aspek penggunaan kalimat mendapatkan persentase sebesar 80%. Aspek keruntutan pemaparan mendapatkan persentase sebesar 79,2%. Dan aspek kosakata dapat digunakan menggunakan persentase sebesar 78,1%. Dan aspek penggunaan EYD mendapatkan persentase sebesar 79,2%. Adapun sarannya yaitu yang pertama, pendidik diharapkan mampu menjadi fasilitator agar pembelajaran menulis teks berita dapat tercapai sesuai dengan indikator pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik menjadi semangat dan tertarik untuk lebih mendalami setiap pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu secara mandiri mengoperasikan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube ketika proses pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran secara kelompok. Yang keempat, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai kajian untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang pengembangan bahan ajar materi teks berita dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media video YouTube.